Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, dan kepada baginda Rasulullah SAW yang kita sayang dan kita cintai, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak pula lupa saya mendoakan kalian, semoga kalian dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun kisah-kisah Asmaul Husna di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sebagai berikut. Permohonan si kaya dan si miskin. Nabi Musa alaihissalam memiliki umat yang jumlahnya sangat banyak dan umur mereka panjang-panjang. Mereka ada yang kaya dan juga ada yang miskin. Suatu hari, ada seorang yang miskin datang menghadap Nabi Musa alaihissalam. Ia begitu miskinnya, pakaiannya compang-camping dan sangat lusuh berdebu. Si miskin itu kemudian berkata kepada baginda Musa alaihissalam, "Ya Nabiullah, Kalimullah, tolong sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala permohonanku ini agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan aku orang yang kaya." Nabi Musa alaihissalam tersenyum dan berkata kepada orang itu, "Saudaraku, banyak-banyaklah kamu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Si miskin itu agak terkejut dan kesal. Lalu ia berkata, "Bagaimana aku mau banyak bersyukur? Aku makan pun jarang, dan pakaian yang aku gunakan pun hanya satu lembar ini saja." Akhirnya, si miskin itu pulang tanpa mendapatkan apa yang dia inginkan. Beberapa waktu kemudian, seorang kaya datang menghadap Nabi Musa alaihissalam. Orang tersebut bersih badannya, juga rapi pakaiannya. Ia berkata kepada Nabi Musa alaihissalam, "Wahai Nabiullah, tolong sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala permohonanku ini agar dijadikannya aku ini seorang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala." "Wahai Nabiullah, tolong sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala permohonanku ini agar dijadikannya aku ini seorang yang miskin. Terkadang aku merasa terganggu dengan hartaku itu." Nabi Musa alaihissalam pun tersenyum. Lalu ia berkata, "Wahai saudaraku, janganlah kamu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." "Ya Nabiullah, bagaimana aku tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberiku mata yang dengannya aku dapat melihat, telinga yang dengannya aku dapat mendengar. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberiku tangan yang dengannya aku dapat bekerja, dan telah memberiku kaki yang dengannya aku dapat berjalan. Bagaimana mungkin aku tidak mensyukurinya?" jawab si kaya itu. Akhirnya si kaya itu pun pulang ke rumahnya. Kemudian terjadi adalah si kaya itu semakin Allah Subhanahu wa Ta'ala tambah kekayaannya karena ia selalu bersyukur, dan si miskin menjadi bertambah miskin. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil semua kenikmatannya sehingga si miskin itu tidak memiliki selembar pakaian pun yang melekat di tubuhnya. Ini semua karena ia tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, begitulah kisahnya si miskin dan si kaya. Dari cerita itu kita dapat simpulkan bahwasannya kalau kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan ditambah nikmatnya. Tapi apabila kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita diberi azab yang pedih. Nah, begitulah kisahnya. Semoga bermanfaat bagi kita semua.
untuk di dunia dan akhirat. Kita dapat menyimpulkannya cerita ini dan dapat ilmu karena cerita ini. Semua semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dilihat cerita ini, kita dapat menyimpulkan bahasanya kita harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmatnya, atas karunia-Nya yang telah diberikan kepadanya. Dan Rasulullah SAW telah berkata bahwasanya kita tidak boleh menyombongkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita selalu bersyukur atas nikmatnya. Nikmatnya yang berupa makanan, kesehatan, dan lain-lain. Jika kita bersyukur kepada Allah Subhanahu, pasti kita akan ditambah nikmatnya. Maka marilah kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu selama ini, bahwasanya kita masih diberi kehidupan, napas yang panjang, dan diberi kehidupan umur yang panjang. Dan Rasulullah SAW telah mengarahkan kita dengan kehidupannya yang nyata. Dengan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lebih tenang hidup kita dan lebih mensyukuri di dalam jalan yang lurus. Nah, janganlah bosan-bosan kita untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah beri apapun itu, berupa makanan, jasmani dan rohani, serta kehidupan yang layak. Marilah kita mensyukuri nikmatnya. Adapun dengan cara perbuatan, niat, atau ucapan dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itulah kisahnya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.